Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Astra Alipia Nasution, NPM 2014-0028, Prodi PGSD 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah Ibu berikan minggu lalu. Bahan ajar dongeng. Dongeng merupakan salah satu jenis prosa lama dalam kesastraan Indonesia. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Sedangkan menurut Wikipedia, dongeng adalah suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral. Jenis-jenis dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang bersifat khayal. Dongeng sendiri banyak ragamnya, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu fabel. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang atau berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Fabel sering digunakan sebagai cerita dalam rangka mendidik masyarakat. Misalnya cerita tadi, amanat yang dapat Anda petik adalah jangan sekali-sekali berbuat sombong, karena kesombongan bukan senjata yang tepat untuk menenangkan kejujuran. Kedua yaitu mite atau mitos. Adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda atau hal yang dicapai mempunyai kekuatan gaib. Contoh, Nyai Roro Kidul, Ki Ageng Selo, dongeng tentang gerhana, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang riwayat terjadinya sesuatu, tempat, atau wilayah. Contohnya legenda Banyuwangi, Tangkuban Perahu, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu sage, adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya Calon Arang, Ciung Winara, Air Langga, Panji, dan lain sebagainya. Kelima yaitu parabel. Parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sifat moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contoh kisah para nabi, hikayat bayan, dan lain-lain sebagainya. Dongeng juga tersusun atas dua unsur. Pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau dongeng dari dalam. Dikatakan membangun karya sastra dari dalam karena unsur-unsur tersebut akan secara langsung ditemukan ketika pembaca membaca karya sastra tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Contohnya, unsur intrinsik adalah judul, tema, alur, tokoh, plot, setting, amanah, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah tingkat pendidikan sosial budaya, masyarakat, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Kedua yaitu bahan ajar pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris yang bersajak, bersilih dua-dua atau pola AB, AB. Dan biasanya tiap baris terdiri atas 4 perkataan. 2 baris pertama disebut sampiran atau pembayang, sedangkan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama yang berasal dari Melayu. Dalam membuat pantun, sebaiknya sampiran dibuat tidak hanya untuk keperluan bunyi saja, tapi hendaknya ada bayangan isi pantun dalam sampiran. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hoikas bahwa pantun yang baik adalah pantun yang antara sampiran dan isi pantun terdapat hubungan maka tersembunyi. Sedangkan pada pantun yang kurang baik, hubungan tersebut semata-mata hanya untuk keperluan persamaan bunyi. Untuk berikutnya yaitu ciri-ciri pantun. Dari pengertian pantun tersebut dapat ditarik kesimpulan berkenaan dengan ciri-ciri pantun, yakni pertama, setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Kedua, setiap barisnya terdiri dari 4 perkataan atau 4 kata. Ketiga, pantun mempunyai persajaan A, B, A, B atau bunyi akhir baris pertama sampai dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat.
Yang keempat, baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pantun. Pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat ini adalah jenis pantun penuntun berisi penyampaian pesan moral yang syarat dan nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma sosial masyarakat. Contohnya yaitu buah ini buah berangan, masak dibungkus sapu tangan. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat kelak kampung halaman. Yang kedua yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini merupakan gabungan dari genre pantun anak-anak, anak muda, dan orang tua. Di dalam pantun teka-teki ini berisi senda gurau. Keseriusan berpikir hingga petuah memerlukan kecerdasan untuk mampu menangkap sekaligus menebak pantun jenis ini. Contohnya yaitu jalan-jalan ke kampung dalam, singgah menyinggah di pagar orang, pura-pura mencari ayam, ekor mata ke anak orang. Yang selanjutnya yaitu berbalas pantun. Berbalas pantun merupakan khazanah tradisi lisan budaya Melayu di mana dua pihak atau lebih saling melemparkan pantun yang mengandung isi atau maksud tujuan tertentu. Dan tata cara perkawinan suku Melayu berbalas pantun sering dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan sebelum acara pernikahan ataupun bersanding di pelaminan. Kegiatan ini berbalas pantun sekarang banyak berkembang di kalangan remaja, baik hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ataupun untuk tujuan-tujuan hal lainnya, seperti mengekspresikan perasaan orang lain. Berikut adalah contoh berbalas pantun. Orang pertama, dari hilir pergi ke kanal, jangan lagi pulang ke hulu. Pengennya sih mau kenal, apalah daya hati malu. Dan untuk orang kedua adalah pergi ke pasar membeli sendal, beli obeng dan juga palu. Kalau memang kepengen kenal, katakan saja tak perlu malu. Yang ketiga yaitu bahan ajar puisi. Teknis menulis puisi dengan panduan huruf awal tema. Pertama, menentukan tema puisi yang akan ditulis atau dibuat, misalkan tema pertanian. Kedua, maka puisi yang akan kita buat ada 9 baris. Ketiga, kalimat baris pertama sampai 9 berhawalan huruf P, E, R, T, A, N, I, A, dan N. Puisi pertani yaitu contoh puisi dengan tema pertanian yaitu Pak Tani. Peras keringat banting tulang, engkau selalu lakukan. Risau dan gundah selalu bersamamu. Tidak ada kata malas untukmu. Andai tidak ada kau, Pak Tani, nasi tak terhidang di meja. Ingatlah selalu jasa petani. Ambil semangkanya yang menyala. Negeri ini mengucapkan terima kasih padamu. 3 langkah dalam menulis puisi. Pertama yaitu menulis apa saja yang kita lihat, rasakan, dan pikiran. Kedua, menentukan keinginan kita. Menolak, menyetujui, menentang, suka, tidak suka, dan lain sebagainya. Ketiga, menghaluskan atau memperindah bahasa pada tulisan kita. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.